travel ini, yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah, jadi tidak berpikir masalah akhiratnya. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapunnya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Nih Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si Fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana, pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Tapi ini proyek api neraka. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa? Gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah. Oke, dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan, minta kepada Imam Syafi'i. Itu terjadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama imam? Saya bilang enggak, terima kasih. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau enggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis. Persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Wow, macet. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi taklim nih. Gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur Ustaz. Ada sunan siapa di sini? Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapunnya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Nih Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si Fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana, pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Tapi ini proyek api neraka. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu, sholat. Habis sholat ada satu ruangan, tua bangunannya gitu tua, ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang ini orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam, 3-4 orang. Ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik, tapi memang dia belum paham din ya. Kebetulan saya itu tuh ada hajat.
Saya tanya ini apa sebenarnya? Ada apa di dalamnya? Dia bilang ini kuburan Ustaz. Ini kuburan. Loh terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. Loh ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya masuk bayar, gitu kan? Bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung sama pemilik pencipta langit dan bumi, ya Allah berikan, langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak susah-susah gitu. Ini nggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Ini banyak fenomena di Indonesia nih.